Shalom. Umat Allah yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengarahkan kita untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh dan jujur tentang apa yang paling berharga dalam hidup kita ini. Ketiga bacaan, baik bacaan pertama dari Pengkhotbah, bacaan kedua dari surat Rasul Paulus dan kisah Injil, mengarahkan kita untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh dan jujur pertanyaan apa yang paling berharga dalam hidup kita ini. Bacaan pertama, si pengkhotbah dengan keras mengingatkan jemaat, mengingatkan komunitasnya bahwa ketika orang tidak memiliki orientasi yang jelas dalam relasinya dengan Allah, maka hidupnya akan sia-sia karena ia tidak mampu mengenal dengan baik apa yang penting dalam hidupnya, sehingga segala pencariannya menjadi sia-sia kalau orang tidak tahu, tidak memiliki orientasi yang jelas dalam hidupnya. Maka semuanya akan sia-sia karena pilihan yang dia ambil adalah pilihan yang sia-sia juga. Dan dalam bacaan Injil, penginjil Lukas memberikan bagi kita contoh akan orang yang tidak memiliki orientasi yang jelas dalam hidupnya. Penginjil Lukas mengajak kita untuk memiliki sebuah kebijaksanaan hidup. Dalam kisah yang disampaikan oleh Injil Lukas, Tuhan memberi sebuah contoh bagaimana orang tidak memiliki orientasi yang jelas, tidak memiliki kebijaksanaan hidup, sehingga tidak tahu apa yang berharga dalam hidupnya. Dalam kisah tentang seorang kaya yang berlimpah-limpah hasilnya, Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika orang tidak memiliki orientasi yang jelas, tidak memiliki kebijaksanaan hidup, maka ia akan mudah jatuh dalam ketamakan dan keserakahan. Ketamakan dan keserakahan akan melumpuhkan kita untuk memiliki empati dan terhubung dengan orang lain. Maka Tuhan hari ini mengundang kita semua untuk memiliki orientasi yang jelas, memiliki kebijaksanaan hidup yang jelas, sehingga kita mampu untuk memilih apa yang berharga dalam hidup kita, apa yang penting. Kisah tentang pertanyaan seorang yang meminta Yesus untuk berbagi warisan dengan saudaranya juga mengingatkan kita akan hal yang sama dalam hidup. Kadang karena warisan, maka nilai-nilai kekeluargaan menjadi rusak. Dan itu menjadi persoalan yang selalu up to date dalam kehidupan kita. Hal-hal yang lain juga mungkin membuat kita juga merusak relasi-relasi kita. Ketika orang sibuk mengejar harta, mengejar kedudukan, hal-hal tersebut penting. Tetapi ketika orang jatuh dalam ketamakan, maka relasi-relasi menjadi hancur. Relasi kekeluargaan, keluarga mungkin pasangan dilupakan, anak-anak dilupakan ketika orang jatuh dalam keserakaan dan ketamakan satu sama lain. Maka sekali lagi Tuhan mengundang kita pada hari Minggu biasa yang ke-18 ini untuk belajar memiliki kebijaksanaan hidup, membangun relasi kita pertama-tama dengan Tuhan yang menjadi orientasi yang membantu kita untuk melihat, untuk membangun, untuk mengejar hal-hal yang lain dalam relasi yang baik dan benar, sehingga memampukan kita untuk tahu apa yang terbaik, apa yang berharga dalam kehidupan ini. Mari kita mohon rahmat Tuhan dalam Ekaristi ini. Semoga lewat sabda Tuhan, santapan tubuh dan darah Tuhan, membantu kita untuk semakin bijaksana dalam hidup, semakin tahu apa yang berharga dalam hidup kita, apa yang kita kejar, sehingga membantu kita untuk memiliki orientasi dalam hidup kita, membantu kita untuk senantiasa menjadikan Tuhan sebagai harta yang berharga,
menjadikan keluarga harta yang berharga. Relasi-relasi kita dengan sesama juga menjadi harta yang berharga, sehingga kita tidak jatuh dalam ketamakan hidup, tidak jatuh dalam keserakahan. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita senantiasa mengejar yang terbaik, yang berharga dalam hidup ini, dan menjauhkan kita dari keserakahan hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.